Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada video kali ini saya akan share mengenai garis sempadan sungai dan danau yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dasar saya dalam membagikan video ini, dasar saya dalam membuat video ini adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Republik Indonesia nomor 28 WRT M 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau. Nah, ini dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan PUPR pada tanggal 25 Juni tahun 2015. Baik teman-teman semua, kita langsung saja. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu garis sempadan. Jadi ini adalah garis sempadan. Garis sempadan, pengertian daripada garis sempadan adalah garis batas luar pengaman yang ditetapkan dalam mendirikan suatu bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ atau rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, jaringan pipa gas, dan sesuai kondisi jenis garis sempadan yang dicantumkan. Nah, di bagian luar juga dari garis ini pemilik tanah tidak diperkenankan untuk mendirikan suatu bangunan, misalnya itu milik pribadi, swasta, dan ataupun milik pemerintah. Itu tidak boleh kita mendirikan bangunan di batas area yang akan kita tentukan nanti berdasarkan peraturan yang telah saya sampaikan tadi. Baik kawan-kawan semua, pertama-tama saya sampaikan bahwa PPT ini telah saya kutip inti daripada peraturan nomor 28 PRT M garing 2015 ini. Jadi isi daripada peraturan ini telah saya kutip intinya di dalam PPT yang saya buat ini. Baik, kita terlebih dahulu membahas pengertian sungai dan danau. Jadi sungai adalah alur atau wadah air alami dan atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan gitu. Terus danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan. Seperti itu ya kawan-kawan semuanya. Selanjutnya peraturan perundangan ini telah kita bahas tadi, yaitu Peraturan Menteri PUPR nomor 28 PRT garing M garing 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau. Kemudian lanjut, tujuan daripada garis sempadan. Nah, semua ini dimuat dalam peraturan tersebut. Yang pertama adalah fungsi sungai dan danau tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya. Jadi kita memaksimalkan usaha kita bagaimana kita menjaga kelestarian daripada sungai dan danau tersebut. Yang kedua adalah bagaimana kita memanfaatkan dan upaya meningkatkan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dan danau dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai dan danau. Yang ketiga adalah daya rusak air sungai dan danau terhadap lingkungannya dapat kita batasi, misalnya terjadi banjir, terjadi tanah longsor di hulu dan akan menyebabkan banjir bandang. Nah, itu bisa kita atasi dengan adanya aturan ini, dan kita bisa meminimalisir potensi bahaya yang ada. Selanjutnya kriteria penetapan. Jadi yang pertama itu adalah sempadan sungai meliputi ruang kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan
tepi palung sungai. Nanti saya akan kasih gambarannya. Untuk sungai tidak bertanggul atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul. Nah, yang kedua adalah tanggul sebagaimana dimaksud pada nomor 1 adalah bangunan penahan banjir yang terbuat dari timbunan tanah. Nah, ini yang dijelaskan di dalam peraturan ini adalah tanggul itu terbuat dari tanah. Namun kita tidak disampaikan di dalam peraturan tersebut tidak ada dimensi atau tipikal yang diberikan secara detail dari peraturan ini. Hanya disebutkan terbuat dari timbunan tanah seperti itu. Yang ketiga adalah garis sempadan sungai ditentukan pada A. Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan. Nah, kita akan bahas ini pertama. Kemudian sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan. Sungai ini di dalam kawasan perkotaan, kemudian di luar kawasan perkotaan ya teman-teman ya. Misalnya di hutan begitu. Kemudian yang C, sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan. Kemudian sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan. Misalnya sungai itu ada tanggul meskipun dia di luar perkotaan, misalnya dia di kawasan hutan begitu. Kemudian sungai yang berpengaruh pasang surut air laut, kemudian mata air. Nah, selanjutnya sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan. Poin pertama, paling sedikit berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 meter. Nah, ini kita bahas dulu ini. Paling sedikit berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. Dalam hal ini kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 meter. Nah, ini saya sudah buat ilustrasinya. Nah, ini kita anggap sungai ya. Ini kedalamannya 3 meter. Dan ini kita anggap tepi palung sungai ya. Nah, ini jaraknya minimal 10 meter dari misalnya ini jalannya. Nah, ini koridor jalan. Nah, ini minimal 10 meter ya. Ini jarak ini untuk kawasan perkotaan. Sungai yang tidak bertanggul di kawasan perkotaan itu minimal dari tepi sungai ini yang disebut dengan palung sungai adalah dari tepi sungai kiri sampai dengan tepi sungai kanan. Nah, inilah palung sungai dengan kedalaman 3 meter kurang dari 3 meter atau sama dengan 3 meter itu dengan sungai yang tidak bertanggul minimal jarak 10 meter dari tepi sungai terhadap bangunan yang akan kita bangun. Misalnya ini jalan ya. Nah, ini batas terluar jalan ini kita ambil 10 meter. Kemudian ketika kita membangun bangunan, nah ini tepi terluar pagar ya. Pagar rumah dengan tepi terluar tepi pinggir sungai ini jaraknya minimal 10 meter. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah paling sedikit berjarak 15 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter. Nah, ini ketika sungainya lebih dari 3 meter atau sampai dengan 20 meter kedalamannya teman-teman ya. Nah, kita buka lagi. Nah, ini saya sudah buat juga. Nah, seperti ini.
ketika kedalaman sungai ini 3 meter sampai dengan 20 meter, maka jarak space antara pinggir sungai dengan batas terluar bangunan itu adalah 15 meter seperti ini teman-teman ya. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, sungai yang tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dengan tanpa tanggul itu minimal jarak 15 meter untuk kedalaman sungai 3 sampai 20 meter. Namun di dalam peraturan tadi tidak disebutkan untuk lebar sungainya, hanya disebutkan kedalaman sungai. Nah, seperti inilah ilustrasinya teman-teman. Selanjutnya poin ketiga, paling sedikit berjarak 30 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 meter. Nah, jika sungai ini cukup dalam, itu lebih dari 20 meter. Nah, kita lihat dulu ilustrasinya. Nah, seperti ini teman-teman ya, 30 meter dari tepi sungai ke batas luar bangunan kita. Misalnya bangunan jalan ini ya 30 meter. Nah, ini adalah contoh kedalaman sungai. Ini saya kasih tanda panah ke bawah, misalnya 20 meter ke bawah ini masih ada kedalaman sungai seperti ini ya. Ini pagar, ini minimal jarak 30 meter, tidak boleh kurang dari 30 meter. Nah, 35 boleh. Ini batas yang space yang harus kita penuhi adalah 30 meter dari tepi sungai ke pagar bangunan rumah kita. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kembali saya sampaikan kalau di dalam peraturan itu tidak ada disebutkan mengenai lebar sungai seperti itu. Oke, kita lanjut yang ke slide 8. Sungai tidak bertanggul di luar perkotaan. Sungai besar di sini ada dua kriteria. Sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 km per second. Ini luas sekali teman-teman ya. Jadi kemudian yang kedua adalah sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 km. Nah, ini adalah ada dua parameter dengan untuk sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan. Nah, ini ada dua parameter. Kemudian yang pertama adalah garis sempadan sungai besar. Nah, sungai besar ini yang dimaksud adalah daerah sungai yang daerah aliran sungai memiliki daerah aliran lebih dari 500 km persegi. Garis sempadan sungai besar tidak bertanggul. Nah, tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana ditentukan paling sedikit berjarak 100 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. Nah, ini kita lihat dulu contohnya. Ini adalah contoh garis sempadan sungai yang sungai untuk daerah aliran dengan lebih dari 500 km persegi. Kita lihat saja. Nah, ini teman-teman ya, ini contoh saja. Kita batasi 100 meter dari tepi sungai ya teman-teman. Nah, ini contoh jalan. Nah, ini jalan, misalnya kita ingin membangun jalan. Ini batas terluar dari jalan, koridor jalan kita adalah di puncak slopingannya ini. Itu harus kita ukur jaraknya 100 meter dari tepi sungai. Ini tepi sungainya teman-teman ya. Nah, ini tepi sungai, kita tarik meter sampai 100 meter sampai di ujung koridor jalan kita. Jadi bukan di as jalan kita tarik 100 meter, tapi ini di
kepala galian kita. Jadi ini adalah jarak minimalnya. Jika teman-teman ingin lebih, misalnya 120, itu justru lebih aman. Namun tidak amannya ketika teman-teman memberi batas itu hanya 90. Begitu. Kiri kanannya teman-teman, misalnya ini seperti inilah. Nah, untuk kedalaman sungai juga tidak disebutkan dan lebar sungai tidak disebutkan dalam peraturan itu untuk sungai tanpa tanggul di luar kawasan perkotaan. Nah, ini yang dimaksud dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 km persegi. Nah, saya akan jelaskan juga di sini. Nah, di sini teman-teman, di sini adalah sungai. Nah, yang dimaksud dengan daerah aliran adalah ketika hujan dari sini, maka air hujan, limpasan air hujan yang ada di sini semuanya ditampung masuk ke dalam sungai ini. Nah, berapa luasan, misalnya dari sini sampai luas sampai ke atas, sampai sepanjang alur sungai sampai di sini kiri kanan, kita hitung semua luasannya. Jika dia lebih besar daripada 500 km persegi, maka jarak minimal dalam membangun bangunan dari tepi sungai adalah 100 meter. Nah, data-datanya bisa kita dapatkan di balai-balai wilayah sungai itu. Nah, namun ketika daerah aliran sungainya kurang dari 500 km persegi, maka jarak yang akan kita gunakan dalam membangun suatu bangunan itu adalah hanya 50 meter ya teman-teman ya. Nah, ini 50 meter untuk poin yang kedua tadi. Nah, ini poin kedua, garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ini ayat 1, ditentukan paling sedikit 50 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. Nah, jadi ketika sungai itu hanya memiliki sekitar 400 km persegi daerah dasnya, daerah aliran sungai, maka jarak yang akan kita gunakan dalam membangun dalam membangun jalan kita atau apapun itu di luar kawasan perkotaan itu adalah 50 meter. Nah, seperti inilah penjelasannya teman-teman ya untuk jarak sempadan sungai. Kita lanjut di slide 9. Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 3 meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. Nah, kita lihat dulu yang ini. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan. Ini kawasan perkotaannya teman-teman. Nah, bertanggul. Jadi tanggul tadi itu yang disebutkan itu adalah terbuat dari tanah penghalau banjir, terbuat dari timbunan tanah. Nah, untuk detailnya itu tidak dijelaskan di dalam peraturan ini. Nah, ini teman-teman, ini saya sudah buat tadi bertanggul. Jadi ini adalah tanggulnya. Inilah tanggulnya. Saya sudah buat. Ini ukurannya tingginya 5 meter. Jarak atasnya 2,5 dan jarak bawahnya ini adalah 10 meter. Ini kemiringan satu-satu. Nah, ini tergantung teman-teman nanti, tergantung kesepakatan dari owner jika memiliki proyek juga. Ya, inilah tanggul yang disebut dalam peraturan tersebut, yaitu terbuat dari tanah. Nah, ini kita ilustrasi aja. Ini minimal 3 meter ya dari tepi sungai. Dari misalnya kita mau bangun jalan seperti yang kita jelaskan tadi sebelumnya, ini 3 meter. Jadi ada space dari kaki, inilah yang disebut dengan kaki terluar tanggul dengan tepi palung sungai. Ini tepi palung sungai dan ini adalah kaki terluar daripada tanggul itu. Dan ini bangunan. Nah, ini bangunan rumah misalnya. Selanjutnya,
sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan. Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit jarak 5 meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. Jadi ini jika sungai di luar kawasan perkotaan. Nah, sudah saya buat juga tadi. Kita ke scan 2. Nah, di sini kawan-kawan semua hanya hampir sama. Namun jaraknya yang berbeda, yaitu kalau di kawasan perkotaan dia minimal 5 meter. Minimal 5 meter dari kaki terluar tanggul dengan tepi sungai. Nah, seperti ini teman, semoga teman-teman memahaminya sampai sini. Amin, dan saya bersyukur. Selanjutnya kita ke slide 10. Garis sempadan danau. Nah, kita masuk ke garis sempadan danau. Kita sudah bahas untuk garis sempadan sungai. Sekarang kita masuk di garis sempadan danau. Ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi. Yang kedua adalah muka air tertinggi yang pernah terjadi menjadi batas badan danau. Yang ketiga adalah badan danau sebagaimana yang dimaksud merupakan ruang yang berfungsi sebagai wadah air. Kemudian terakhir adalah mata air. Garis sempadan mata air sebagaimana ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 meter dari pusat mata air. Saya kira teman-teman sudah mengerti semua namanya mata air. Dan tentunya juga yang namanya danau. Tentu teman-teman sudah mengetahui semuanya. Nah, namun saya sudah buat ilustrasinya juga ya. Seperti ini kawan-kawan semua. Jadi ini adalah contoh danau lah ya. Nah, ini air ketika surut. Nah, ini air danau ketika surut akan seperti ini. Dan ketika dia pasang, nah maka airnya akan sampai di batas ini. Nah, inilah yang menjadi batas kita dalam menentukan garis sempadan danau. Jadi dari muka air tertinggi danau ini, bukan dari muka air terendah danau di sini. Nah, data-data ini juga bisa didapatkan di dinas yang membawahi urusan sungai dan danau. Jadi kita tidak dapat membangun bangunan ataupun apapun itu, kita tidak dapat berkebun di sepanjang pinggir sungai ini dengan jarak 50 meter. Jadi kita hanya bisa membangun jalan di misalnya di sini kita tarik. Nah, ini adalah batas yang bisa kita batas ruang yang bisa kita tempati untuk membangun suatu bangunan. Nah, sama pula ilustrasi ini sama juga dengan mata air. Misalnya mata airnya ada di sini, maka misalnya mata air ada di sini, maka jarak 200 meter itu kita tidak boleh membangun. Nah, kita tarik 200 meter ya. Nah, hampir di sinilah. Oke. Dari 200 meter dari tepi mata air ya, 200 meter dari ini. Dan ini sangat bagus karena dapat menjaga kelestarian sumber mata air dan juga danau kita sebagai tempat misalnya pada mata air, menjaga mata air supaya dapat eksis, dapat bertahan hingga generasi kita. Dan untuk danau tetap melaksanakan fungsi alaminya sebagai wadah dalam menampung kelebihan air ketika terjadi banjir. Nah, seperti itulah teman-teman semuanya adalah garis sempadan yang saya jelaskan sesuai dengan undang-undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Jika ada tambahan ataupun pertanyaan, silahkan teman-teman tinggalkan komentar, dan saya sangat butuh saran dan kritikan daripada kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.